Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, senang rasanya dapat menjumpai Anda melalui acara istimewa Oasis Fajar yang selalu mengudara menemui kita setiap pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, yang kami meyakini semua ini karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini adalah dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi melalui pemberitaan firman Tuhan mengenai nubuatan tentang Kristus, masih pada nubuatan Nabi Mika pasal 5 ayat 1 yang tadi telah saya bacakan. Bila hari kemarin kita belajar tentang kalimat hai Betlehem Efrata, maka kali ini sorotan kita pada kalimat yang berkata hai yang terkecil. Suara nubuatan Nabi Mika ini sedang merombak dan meruntuhkan satu anggapan yang mengatakan bahwa orang kecil tidak mampu meraih kemenangan besar. Memang harus diakui, pada umumnya manusia ingin tampil menjadi yang besar, ternama dan terpenting. Semua orang akan bangga bila berasal dari keluarga yang besar. Semua orang akan merasa begitu terhormat bila berkawan dengan orang-orang besar. Semua orang ingin mendapat bagian yang lebih besar. Menjadi yang terkecil memang tidak selalu enak. Singkatnya, semua manusia mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang lebih besar, lebih kaya, lebih pandai, dan lebih tinggi dari orang lain. Saudaraku, saya sendiri pernah mempunyai pengalaman berjumpa dengan seseorang ketika saya sedang bertugas di Jakarta. Dalam percakapan dengan orang itu, sepintas saya menangkap melalui cara dia berucap memiliki kesamaan dialek dengan saya sebagai orang Kulawi. Lalu dengan sedikit berhati-hati, saya membuka percakapan itu dengan bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari mana?" Dia menjawab, "Saya orang Sulawesi, Pak." Lalu saya bertanya lagi,
Sulawesi itu kan luas. Ada Sulawesi Utara, ada Sulawesi Barat, ada Sulawesi Selatan, dan ada juga Sulawesi Tengah. Kamu itu dari Sulawesi yang mana? Itulah perkataan saya kepada orang itu. Orang itu terlihat sedikit gugup. Lalu dia menjawab, saya orang Sulawesi Tengah. Saya orang Palu. Mendengar itu saya kembali bertanya kepadanya, tetapi Palu itu masih luas. Kamu di Palu tinggal di mana? Kali ini dia semakin menunjukkan sikap yang kurang simpati dengan pertanyaanku. Lalu dengan mengkerutkan keningnya, dia menjawab saya dengan berkata, Bapak tahu, ada kabupaten yang baru di Sulawesi Tengah kan? Saya dari kabupaten yang baru itu. Oh ya? Saya tahu kabupaten yang baru itu. Kabupaten Sigi namanya. Apakah kamu tinggal di Sigi? Itulah pertanyaan saya kembali. Maka dengan serentak dia menjawab, iya Pak, saya orang Sigi. Tapi Sigi kan masih luas. Itu saya katakan kepada orang itu. Kamu di Sigi tinggal di mana? Lalu dia melanjutkan suatu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi. Dan dari nama kecamatan itu saya mencoba mencari tahu nama desanya. Lalu akhirnya saya memahami bahwa dia datang dari satu desa yang tidak begitu jauh dari desa di mana saya tinggal. Spontan saya berkata, oh ternyata kita sama-sama orang kampung. Namun saudara-saudara, ketika saya mengatakan kita sama-sama orang kampung, saya melihat ada sedikit perubahan wajah. Sepertinya dia begitu malu ketika saya mengatakan kita sama-sama orang kampung. Saudaraku, melalui kisah sederhana ini, saya mempelajari bahwa semua orang akan merasa bangga bila dia datang dari kota besar. Coba pikirkan apa yang tadi dalam percakapan saya dengan teman saya yang saya temui di dalam pelayanan saya ada di Pulau Jawa itu. Dia memulai dari sesuatu yang besar, bukan? Saya orang Sulawesi Tengah. Lalu ketika saya tanya dia turunkan lagi, saya orang Palu. Ketika saya tanya lagi dia turunkan lagi, saya orang Sigi. Ketika saya tanya lagi dia turunkan lagi, saya orang dari satu kecamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, coba lihat bahwa orang berlomba-lomba untuk menjadi orang besar. Dia ingin menjadi orang terpenting dan bahkan datang dari keluarga besar. Mungkin karena kota besar selalu identik dengan kemajuan dan selalu identik dengan kekayaan. Tetapi ketika kita membaca nubuatan tentang kelahiran Kristus, maka Nabi Mika secara gamblang dan terbuka menyampaikan bahwa Mesias lahir dari kota kecil. Bahkan menyebut hai yang terkecil. Yesus tidak malu disebut orang kampung. Yesus tidak malu disebut berasal dari keluarga yang terkecil. Karena itu melalui minggu-minggu Advent ini, kita akan belajar nubuatan Nabi Mika ini dengan beberapa sorotan utama. Yaitu, Yesus memulai pelayanannya dari tempat yang kecil. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yesus memulai pelayanannya dari tempat yang kecil. Mari kita perhatikan Yesus. Dia lahir dari keluarga kecil, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dia lahir di kota kecil, yaitu kota Betlehem. Tempat tidur pertamanya dari palungan yang kecil. Salah satu tamunya yang hadir pada Natal pertama adalah para gembala, yang kala itu dipandang sebagai masyarakat termarginalkan dan tersisih, tidak punya banyak akses di dalam masyarakat. Itu salah satu tamu Yesus yang datang di Natal pertama. Coba lihat Yesus. Hidupnya relatif singkat. 33 tahun setengah. Dia ada di dalam dunia dan melakukan pelayanan itu. Melakukan pelayanan selama 3 tahun setengah. Melakukan perjalanan hanya di sekitar kota-kota Israel. Belum sempat keliling dunia. Kalah dengan virus corona yang hampir menguasai dunia saat ini. Anak dari tukang kayu, anak dari keluarga sederhana, pernah berkata,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi ajaibnya entah berapa banyak buku di dunia ini yang menulis tentang Dia. Yesus tidak pernah mendirikan gedung, tetapi ajaibnya entah berapa banyak gedung-gedung yang saat ini berdiri didedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada gedung sekolah, ada gedung rumah sakit, ada gedung lembaga-lembaga sosial, dan ada gedung-gedung gereja, dan gedung-gedung lain yang semua itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya meninggalkan poin penting ini, maka izinkan saya untuk mengatakan bahwa masa depan tidak pernah ditentukan oleh masa lalu kita. Lihat Yesus. Dia dilahirkan di tempat yang kecil, dari keluarga yang kecil. Mau disebut sebagai bagian atau yang terkecil, tidak malu dengan hal-hal yang kecil itu. Poin ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa masa depan kita tidaklah ditentukan oleh masa lalu kita. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yesus mengajar dengan alat peraga yang kecil. Dia memperkenalkan ajarannya yang tinggi melalui perkara-perkara kecil seperti garam, pelita, biji sesawi, dan gandum. Namun ajaibnya dari generasi ke generasi terus menggali dan mempelajari hal-hal terkecil ini. Namun faktanya dari penggalian yang dilakukan selalu saja menemukan hal-hal yang baru. Bagaikan mencari mutiara. Semakin dalam maka semakin menemukan mutiara yang lebih mahal. Padahal Yesus saja menggunakan hal-hal yang kecil. Dia menggunakan anak kecil sebagai alat peraga untuk membicarakan perkara kerajaan surga. Perkara yang begitu agung, perkara yang begitu mulia dan tinggi. Dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus memanggil seorang anak kecil untuk datang dan bergabung dengan mereka. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Bahkan ketika berbicara tentang ajaran kesetiaan, Yesus memuji kesetiaan manusia. Kesetiaan itu dari hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil mengajarkan kita tentang perkara-perkara besar. Dalam kasus perumpamaan tentang talenta, di Matius 25 ayat 21 mencatat, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Yesus mengajar dengan alat peraga yang kecil. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan bekal seorang anak, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Sewaktu murid melihat roti dan ikan itu, mereka berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Namun sikap Yesus sangat berbeda dengan sikap para murid. Yesus tidak menghina yang kecil itu. Yesus tidak menolak 5 roti dan 2 ekor ikan itu.
Tapi tindakan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucap syukur kepada Allah dalam doa. Maka roti dan ikan itu mampu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagian ini hendak menyadarkan kita bahwa di tangan Yesus mampu mengubah keterbatasan kita menjadi sesuatu yang tanpa batas. Poin ini menjadi kabar gembira untuk kita bahwa hidup kita yang kecil, yang terbatas, kalau kita serahkan ke tangan Allah yang tidak terbatas itu, maka hidup kita yang kecil bisa berdampak menjadi besar bagi dunia ini. Poin ini juga sedang menegaskan kepada kita, oh jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena melalui hal-hal kecil, kita bisa belajar tentang hal-hal besar. Dan semua hal yang besar di dalam dunia ini selalu dimulai dari hal-hal kecil. Mari kita lihat poin ketiga atau pelajaran kita yang ketiga. Perihal nubuatan Mika 5 ayat 1 dari kalimat hai yang terkecil. Kita kaitkan dengan peristiwa Natal. Yang ketiga, Yesus mencari orang-orang yang kecil. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Yesus memanggil ke-12 muridnya dari latar belakang sosial yang sangat sederhana dan dari latar belakang pendidikan yang sangat rendah, bahkan begitu kecil dalam pandangan manusia. Bagian ini memberitahu kita bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan mencari orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, tapi justru dia mencari orang-orang yang sederhana, yang kecil di pemandangan dunia ini. Karena dia mau mereka-mereka yang merasa dirinya kecil itu diangkat oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang besar di dalam dunia ini. Dia menemui orang-orang yang rendah dalam pandangan manusia, seperti para pengemis yang buta, orang yang sakit kusta, orang yang tuli, bahkan Sakeus yang dihindari oleh banyak orang karena sikapnya yang korup. Yesus justru mencari mereka yang menyadari bahwa mereka punya persoalan dalam hidup. Dia juga membela orang-orang yang terkucilkan, seperti perempuan yang kedapatan bersin. Dia tidak menghukum perempuan itu, malah sebaliknya dia memberikan pengampunan. Dia tidak meremehkan orang-orang kecil, sebab dia juga datang dari keluarga yang kecil. Bahkan ketika kita membaca silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius, maka kita menemukan dia tidak malu mempunyai nenek moyang dari orang-orang yang bermasalah, dari orang-orang yang mempunyai latar belakang yang hancur, dari orang-orang yang mempunyai latar belakang yang rusak. Sungguh, dia datang untuk orang-orang yang tidak berdaya. Sungguh, dia datang untuk orang-orang yang dianggap kecil. Karena itu, jangan pernah remehkan dirimu hanya karena engkau berasal dari keluarga yang kecil. Jangan pernah remehkan dirimu hanya karena masa lalumu begitu hancur, begitu rusak. Jangan remehkan dirimu hanya karena hal-hal itu. Sebab dia datang untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita dan menjadikan hidup kita berharga di mata dia. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada,
Dia mencari manusia yang menyadari bahwa manusia atau dirinya tidak mampu untuk melepaskan diri sendiri, melepaskan diri ini dari dosa. Orang-orang yang sadar diri bahwa mereka hina, lemah, dan terbatas. Mereka inilah yang menjadi sasaran anugerah Allah. Dalam Markus 2 ayat 17, Yesus pernah berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa." Bukankah ini berita anugerah yang masih berlaku sampai hari ini? Natal mengingatkan kita bahwa ada tangan yang terulur untuk mengangkat kita manusia yang berdosa. Natal mengingatkan kita bahwa tangan Allah mencari kita, orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil dan terbatas ini, untuk diangkat, diselamatkan, dan diampuni. Natal mengingatkan kita bahwa tangan Allah kuat dan perkasa. Tangan itu sedang mengangkat engkau dan saya yang mungkin kecil, terbatas, hina, dan tidak mampu. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita yang kecil ini ke dalam tangannya yang besar dan kuat untuk senantiasa menolong kita. Mari kita lihat pelajaran yang keempat sehubungan dengan tema Hai yang terkecil, nubuatan Nabi Mika 5 ayat 1. Pelajaran yang keempat, Yesus menyatakan kehadirannya melalui orang-orang kecil. Para pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Yesus membela orang-orang kecil. Bahkan dia mengidentifikasikan dirinya dalam diri orang yang sedang lapar, orang yang sedang haus, orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang di dalam penjara. Dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Yesus menyatakan kehadirannya melalui orang-orang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang tidak berdaya yang tadi saya sebutkan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 40 tadi. Bagian ini seharusnya menjadi dorongan dan motivasi kita dalam melakukan semua pelayanan kita. Kita harus memastikan bahwa semua hal yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kita, tapi semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka-mereka yang kita temui setiap hari adalah mereka-mereka yang diutus Tuhan untuk kita perlakukan dengan penuh kasih dimanapun kita berada. Disinilah moto pelayanan bala keselamatan. Hati kepada Allah, tangan terulur kepada sesama. Artinya setiap perjumpaan kita dengan orang lain, hendaknya kita ingat satu hal, bahwa kebaikan yang kita lakukan pada orang lain
adalah kebaikan yang sedang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara pendengar radio Cakrawala dimanapun Anda berada, jangan karena jabatan atau karena kedudukan kita meremehkan orang lain. Jangan karena kita kaya kita merendahkan orang miskin. Jangan karena kita pintar kita menghina orang bodoh. Mari kita perlakukan semua orang dengan penuh kasih. Selamat memasuki minggu-minggu Advent yang penuh bahagia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena di mata-Mu kami yang hina, lemah dan terbatas, Engkau memandang kami dengan penuh kasih. Bahkan Engkau datang untuk mengangkat kami, untuk menyelamatkan kami yang tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah tanpa batas yang telah menemukan kami manusia yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston Harinei mohon undur dari ruang dengar para pendengar. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.